Teman-teman, kita lanjutkan diskusi pada kesempatan ini. Di video sebelumnya kita sudah mengenal tentang pengkajian fokus yang nantinya akan menghasilkan data-data fokus. Data-data fokus bisa saja berbentuk keluhan dari pasien, tapi bisa juga berbentuk temuan dari seorang perawat. Nah, di sini ada kaitannya terkait dengan topik kita, yaitu mengenal data subjektif dan apa itu data objektif. Tujuan pembelajarannya pada kesempatan ini yaitu memahami terkait data subjektif itu apa dan data objektif itu apa, serta mengetahui contoh di antara keduanya. Baik, data subjektif merupakan suatu data yang didapat dari pasien sesuai dengan persepsinya. Kata kunci di sini adalah persepsi, berarti ada ungkapan, ada keluhan yang dirasakan oleh pasien akibat dari situasi penyakit yang dialami pasien. Ya, didapatkan melalui suatu interaksi atau komunikasi. Namun, bisa juga kita mendapatkannya dari sumber sekunder. Kalau berbicara tentang sumber data pada pasien langsung, yaitu data primer. Kalau dari sumber lain, keluarga, konsultan, atau profesional pemberi asuhan lain, itu berupa data sekunder. Keluhan keluarga mengeluhkan ini yang terjadi pada pasien. Itu yang mencirikan sebenarnya data subjektif ini. Ya, persepsi. Mungkin persepsinya pasien, mungkin persepsinya keluarga, atau ungkapan-ungkapan dari konsultan atau profesional pemberi asuhan lain yang didapatkan selama proses interaksi atau komunikasi. Contohnya nanti akan kita bahas di belakang. Itu tadi tentang data subjektif. Bagaimana tentang data objektif? Jelas di sini bedanya adalah semua informasi yang dikumpulkan perawat melalui bisa jadi observasi atau menggunakan teknik pemeriksaan fisik. Seperti yang sudah pernah saya singgung di depan video sebelumnya, yaitu pemeriksaan fisik bisa saja dilakukan dengan inspeksi atau observasi, bisa jadi palpasi, bisa jadi perkusi, bisa jadi auskultasi. Inspeksi melihat kondisi pasien, kita bisa menilainya. Palpasi kita meraba pasien, kita bisa menilainya. Perkusi mengetuk-ngetuk, kita memperkusi area jantung, memperkusi area paru-paru, kita akan mendapatkan nanti suara-suara khas dari paru atau jantung. Itu merupakan suatu pemeriksaan fisik. Dan yang terakhir adalah auskultasi atau mendengarkan. Biasanya kita menggunakan stetoskop atau menggunakan secara langsung menggunakan panca indera pendengaran kita. Bisa saja menggunakan data-data hasil dari laboratorium. Contoh, kita membaca nilai hemoglobin, membaca nilai eritrosit, dan lain-lain hasil laboratorium. Itu juga bukan sangat objektif, tapi data objektif maksud saya di sini. Ya, jadi bisa dibedakan di sini. Kata kuncinya adalah ketika berbicara tentang data subjektif, artinya di sini ada keluhan, ungkapan, persepsi dari pasien atau keluarga. Sedangkan data objektif di sini lebih kepada semua informasi yang didapatkan oleh perawat, ya, melalui pemeriksaan fisik yang menimbulkan suatu nilai yang pasti dan hasil-hasil dari data laboratorium itu merupakan ciri-ciri dari data objektif. Bagaimana secara contoh? Mari kita simak. Nah, ini
Contoh dari data subjektif. Pasien mengeluhkan, mengungkapkan misal, saya merasa sesak napas, saya merasa takut, saya merasa lelah, lemah. Itu adalah ungkapan sehingga masuk kategori data subjektif. Keluarga mengungkapkan, bisa jadi rekan terdekat mengungkapkan terkait kondisi pasien, bisa jadi itu data subjektif. Sedangkan contoh dari data objektif adalah kita ambil tanda vital, respirasi rate, tekanan darah, berat badan, frekuensi nadi, suhu pada pasien, bisa juga ditunjang dengan berat badan, itu semua terukur. Kemudian hasil observasi kita, perawat melihat pasien dalam kondisi menangis dalam frekuensi tertentu. Artinya di sini walaupun pasien menangis, tapi yang menilai adalah kita selaku perawat. Jika kita yang menilai kondisi pasien, maka itu data objektif. Tapi ketika klien atau pasien mengungkapkan saya menangis 2 kali dalam sehari, itu masuk ke data subjektif. Namun jika perawat yang melihat kondisinya secara langsung, maka itu data objektif. Di situ ciri-cirinya dan ini contohnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya.